Halo semuanya, saya Natasha Angelika kelas 11 2 nomor absen 18 akan membahas tentang praktikum kimia yang telah kami lakukan kemarin, yaitu tentang uji sifat larutan. Oke teman-teman, sebelum kita mempelajari sifat asam maupun basa sebuah larutan, tentunya kita harus tahu dulu dong apa pengertian asam maupun basa. Jadi yang pertama, pengertian asam dalam ilmu kimia ialah senyawa kimia yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan sebuah larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Dalam definisi modern, asam yaitu suatu zat yang bisa memberi proton atau ion H kepada zat lain yang disebut basa, atau bisa menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Sementara basa ialah zat atau senyawa yang bisa bereaksi dengan asam, menghasilkan senyawa yang disebut garam. Sedangkan basa yaitu suatu zat-zat yang bisa menetralkan asam. Secara kimia, asam dan basa saling berlawanan. Sifat basa pada umumnya ditunjukkan dari rasa pahit dan licin. Selanjutnya ada teori asam basa. Menurut para ahli, yang pertama, teori Arrhenius, yang menyatakan bahwa asam adalah senyawa yang bisa menghasilkan ion hidroksida atau H- ketika dilarutkan di dalam air, sementara basa menghasilkan ion hidroksi atau OH-. Selanjutnya teori yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowry. Menurutnya asam merupakan senyawa yang mampu memberikan proton H+ pada senyawa lain dan disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa menurut teori ini merupakan senyawa yang menjadi penerima dari proton H- dari senyawa lainnya dan disebut pula sebagai akseptor proton. Yang terakhir yaitu teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam adalah zat yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang menyumbangkan atau mendonorkan pasangan elektron, di mana transport elektron tersebut membuat asam dan basa bereaksi sehingga menghasilkan ikatan kovalen koordinat. Selanjutnya, alat dan bahan yang akan kita perlukan saat praktikum ialah alat yang digunakan, plat dan pipet tetes, pena, serta label nama kecil. Untuk bahan, yang pertama ada 9 sampel larutan yang akan kita gunakan untuk mengetahui sifatnya nanti. Larutan yang pertama yaitu C12H22O11, lalu NaOH, lalu NaCl, lalu Na3PO4, lalu Na2CO3, lalu CH3COONa, lalu HCl, lalu CH3COOH, dan yang terakhir C2H5OH. Untuk indikator, kita menggunakan beberapa indikator. Yang pertama metil merah, lalu PP, yang ketiga metil jingga, lalu lakmus biru maupun merah. Untuk langkah-langkah, yang pertama siapkan plat tetes, lalu ambil pena dan label nama. Tulislah nama-nama larutan yang telah kita siapkan tadi, kemudian tempellah di plat tetes tersebut. Kemudian letakkan atau teteskan 9 larutan tersebut ke dalam plat tetes yang telah kita beri label tadi sesuai tempatnya masing-masing. Lalu setelah semuanya diteteskan, siapkan indikator-indikator yang akan kita uji. Metil jingga sebagai indikator pertama yang kelompok saya gunakan. Lalu yang kedua yaitu metil merah. Lakukan secara perlahan hingga selesai. Lalu yang ketiga, kami baru menggunakan indikator PP. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu lakmus. Lakmus yang kami uji pertama kali yaitu lakmus merah, lalu dilanjutkan dengan lakmus biru.
Ini adalah dokumentasi dalam bentuk foto dari ke-9 larutan yang telah diteteskan berbagai indikator. Nah, teman-teman usahakan untuk menunggu sebentar ya setelah diteteskan, jangan langsung dicatat hasil percobaannya. Oke, ini adalah data hasil akhir dari ke-9 larutan yang telah kita teteskan dengan berbagai indikator. Dan ya, di bagian PP dengan tulisan TBW itu artinya tidak berwarna. Dan ini adalah penjelasan singkat tentang indikator, mulai dari arti serta rentan pH dari masing-masing indikator. Ini adalah kesimpulan yang saya dapatkan setelah melakukan percobaan dan mengelola hasil. Oke, akhirnya kita sudah berada di penghujung. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam pengucapan maupun penulisan. Terima kasih.